Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Renai Flop. Anime ini rilis tahun 2022. Genrenya komedi, harem, dan school. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan seorang anak lelaki bernama Asahi yang sedang bermimpi bertemu dengan seseorang cewek. Belum sempat kelihatan ceweknya, dianya keburu bangun. Karena alarm sudah berbunyi, langsung aja dia gerak cepat bangun. Nampak keadaan rumahnya sudah modern semua. Asahi menonton televisi terlebih dahulu. Nah, di situ ada sebuah ramalan khusus yang lahirnya bulan Oktober. Katanya hari ini bakalan ada hari keberuntungan. Ciri-cirinya dikasih tahu. Persimpangan, terus kereta, tangga, anjing, robot pembersih, dan juga surat. Tak lama kemudian alarmnya memberitahu untuk cepat-cepat berangkat sekolah. Asahi cepat-cepat ke air, membawa bekal pisang lalu pergi. Nah, di persimpangan seperti yang diramalkan, si Asahi bertabrakan dengan cewek kutu buku. Rambutnya berwarna ungu. Asahi kebentur kena tembok macam itu, lalu mereka berdiri dah. Orang yang bernama Aoi itu takut si Asahi melihat dalamannya, soalnya imut banget. Tapi katanya kagak kelihatan, karena udah mepet waktunya, dia langsung pergi aja. Tapi ada yang ketinggalan di sana. Terus si Asahi juga cepat-cepat ke stasiun, takut ketinggalan kereta. Sesampai di sana untungnya dia masih sempat dan bisa duduk. Tak lama setelah itu dia beristirahat, tanpa disadari ada cewek berambut hijau yang tiba-tiba aja nyender ke si Asahi. Ditambah itu orang nempel kayak gitu. Asahi mencoba melepaskannya, cuma susahnya minta ampun, sampai dia kagak sengaja memegang opainya. Dan yang terjadi adalah cewek tersebut menendangnya yang hampir aja nyaris terkena si Asahi. Asahi langsung cepat-cepat keluar dari kereta. Setelah itu dia kepikiran sama ramalan tadi. Udah 2 kali bener, sekarang ada tangga, dia masih belum percaya. Pas dia turun ke bawah ada cewek lagi yang kepeleset. Jadilah seperti itu, kocak banget dah. Kalau nonton langsung, di situ si cewek malah nyalahin si Asahi anjir, padahal dia sendiri yang kepeleset. Terus mungkin yang dikira cewek tersebut yang bertengger itu adalah kepunyaannya si Asahi. Langsung aja dia geprek sampai si Asahi kagak bisa bergerak. Setelahnya ada anjing lucu yang mendekatinya. Asahi belum menyadari kalau itu termasuk ramalan hari itu juga. Dia ikutinlah anjingnya yang menunjukkan ke seseorang yang lagi digituin. Anjir sama anjing yang bengal dengan muka polosnya, dia terus melakukannya. Sampai akhirnya si Asahi juga yang kena sama anjing bengal tersebut. Tak lama dia dibangunkan sama bocah-bocah yang mau berangkat sekolah. Ini udah sial banget. Selanjutnya Asahi mencoba menghindari ramalan selanjutnya, yaitu robot pembersih. Tapi tetap aja sial. Ada robot yang menghampirinya membawa daleman gitu. Nah, di sana ada pemiliknya, seorang cewek berambut pink. Dia menuduh kalau si Asahi udah meretas robotnya itu. Padahal dia kagak tahu apa-apa. Terus robot tersebut malah tambah error lagi. Menarik-narik cewek itu, dikira itu adalah sampah. Sesudahnya dia harus buru-buru karena udah telat. Dan benar saja udah masuk kelas. Dia secara sembunyi-sembunyi masuk kelas dan duduk. Temannya memberitahu kalau ada murid baru di kelasnya. Dan yang terjadi adalah ternyata murid barunya itu orang-orang yang ditemui si Asahi pagi ini. Termasuk gurunya sendiri. Asahi auto kagak mau menoleh, disuruh gurunya pun dia kagak mau. Karena maksa-maksa Asahi pun harus melakukannya. Dia pasang aja muka macam itu biar kagak ketahuan. Cuma Aoi menyadari kalau Asahi ini orang yang tadi pagi ketemu. Auto dah yang lain menyadarinya juga. Langsung menamparnya. Si Asahi ini langsung terdiam. Sudah ditampar, Asahi ampe lupa sama temannya sendiri bernama Yoshio tersebut. Dia udah termakan ramalan yang ada di TV tadi. Kebetulan hari itu mau ada olahraga. Mereka ganti baju dulu. Temannya kaget kalau si Asahi sudah bertemu cewek-cewek murid baru tadi pas berangkat sekolah. Aoi merasa kalau si Asahi ini kagak masalah atau kagak jahat juga orangnya. Cuma dia keingat sesuatu. Ketika si Asahi udah olahraga, Yoshio memberitahu nama-nama murid baru tersebut kepada si Asahi. Yang mana ada Aoi, ada Karin, ada Amelia, Ilya, dan juga guru baru bernama Mongpa.
Dia disuruh Yoshio mau pilih yang mana dan juga temennya itu nyuruh untuk meluruskan permasalahannya. Setelah udah olahraga, si Asahi menemukan sebuah surat di lokernya. Cuma dia kagak peduli, dia pengen pesen makan siang. Lagi dan lagi hampir aja mereka berdua bertabrakan lagi. Aoi menyuruh untuk tidak lari-larian. Nah dia mau nanyain barang yang ketinggalan tadi. Si Asahi ingat, cuma dia salah ngasih, malah ngasih dalemannya si Amelia. Auto ditampar lagi dah. Terus dia meneruskan buat pesan makan siang yang sayangnya udah habis semuanya. Di sana Karin juga kehabisan stok. Ditambah dia udah lapar juga. Alhasil dikasihlah pisang yang dia bawa tadi dari rumahnya. Dia pun mau dan rasanya juga enak. Lalu dia berterima kasih. Dia baru ngeh yang bertengger tadi itu adalah pisang yang dibawa sama si Asahi. Lalu dia pun pergi mau nyari makanan lain. Asahi pesan aja minuman rasa pisang. Lagi-lagi kesialan datang lagi. Ilya kembali dikejar-kejar anjing sampai harus ngumpet di belakang si Asahi. Dia minta perlindungan tapi dia juga kagak bisa ngapa-ngapain. Hingga akhirnya dia digigit dari belakang macam itu. Lalu dia nangis dan menyuruh si Ilya melupakan kejadian hari ini. Dia pun kembali ke kelas. Di koridor dia bertemu dengan Ibu Mongpa yang melihat si Asahi memegang tangannya yang lagi kesakitan. Dia pengen mengobatinya. Asahi mau-mau aja. Sambil mengobati dia meminta maaf atas kejadian waktu pagi tadi. Udah diobatin datang si Amelia. Dia juga nampak terluka mau nyari plester. Asahi bersedia membantunya, cuma dianya kagak mau. Asahi langsung aja kasih dalemannya kepada si Amelia. Dia meminta maaf karena udah menuduhnya tadi. Setelah berjam-jam akhirnya si Asahi bisa pulang juga. Tapi ada surat yang tadi jatuh. Karena udah kepalang sama ramalan pagi itu, dia menuruti surat tersebut untuk ke tempat yang sudah ditentukan. Pas dia ke sana ada cewek juga datang ke sana. Dia itu si Aoi. Ternyata itu surat darinya. Dan yang bikin kaget, angin berhembus sehingga cahaya ilahi menghalanginya. Asahi baru ngeh kalau yang dia pegang itu adalah daleman. Lalu si Aoi mengungkapkan kalau dia suka sama si Asahi. Auto bengong dah dia. Asahi kagak bisa berkata apa-apa lagi, bahkan dia meminta si Aoi untuk mengulang omongannya tadi. Kalau si Aoi ini suka, Asahi tentunya kagak bisa menjawabnya sekarang. Dia bukannya mau nolak, cuma dia bingung tiba-tiba kayak gitu. Terus dia mempertanyakan kebiasaan si Aoi apakah jarang pakai daleman atau kagak. Itu kelihatan lagi cahaya ilahinya. Dia tutupin langsung. Asahi baru ingat sekarang kalau yang terbang tadi adalah dalemannya. Aoi langsung kabur macam itu. Terus dia bertemu dengan si Ilya. Nah tanpa diduga-duga dia juga menyukai si Asahi. Dengan alasan si Asahi udah menolongnya tadi. Padahal dia sendiri menderita kayak gitu. Gak lama juga datang Bu Mongpa yang lagi buru-buru seperti itu. Dia meminta bantuan kepada si Asahi untuk ikut bersamanya. Alhasil dia dibawa gitu aja ke gang sempit. Karena kagak ada waktu si Mongpa memeluk si Asahi buat supaya kagak ketahuan. Dia lagi dikejar seseorang. Parahnya dia nyuri kesempatan dalam kesempitan. Dan langsung aja dia juga menyukai si Asahi. Asahi bingung, terlebih itu gurunya sendiri. Katanya kagak masalah, tapi Asahi kagak mau. Dia langsung pergi seperti itu. Ketika lagi nyantai-nyantai, ada si Karin. Auto lari dah. Sedangkan dia mengganti pakaiannya jadi layaknya seorang pengantin. Asahi kagak mau menoleh sama sekali. Tapi pas si Karin bilang kalau dia seorang model, baru dia berhenti. Karin emang model terkenal. Cuma kali ini dia pakai baju gituan pengen menikah. Awalnya kagak peduli, cuma pas mau menikahnya sama si Asahi, dia kembali ketakutan seperti itu. Dibawa pula si Asahi ini ke hotel cinta. Padahal belum cukup umur. Lalu Asahi mengambil langkah dengan membohonginya, pura-pura suka dan menyuruh untuk tutup mata. Dikira mau ngapain si Asahi pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya dia bertemu dengan si Amelia, yang maksa-maksa untuk melakukan tanda tangan. Tentunya si Asahi kagak mau. Setelah dipaksa-paksa si Asahi mau tanda tangan, cuma pas dilihat itu surat pernikahan, auto dibanting dah. Sekali lagi dia ngomong kalau dia masih kecil untuk menikah. Amelia kagak peduli dengan umur. Di situ juga lagi-lagi ada robot yang error lagi menyeret si Amelia ke belakang. Selepas dia sampai rumah, kaget dong, kelima cewek tadi ada di rumahnya semua.
Asahi kagak percaya akan hal ini. Dia mengira salah rumah, taunya emang bener-bener itu adalah rumahnya sendiri. Dia pun masuk. Katanya ada pesan dari bapaknya. Pas dia dengerin pesannya itu, ternyata cewek-cewek ini adalah calon pengantin untuk si Asahi. Dia boleh pilih yang mana saja. Walaupun di sana ada cowok, boleh terserah milih yang mana aja. Asalkan jangan bikin anak dulu, katanya. Asahi kebingungan mendapatkan kenikmatan yang begitu mendadak seperti itu. Belum apa-apa dia udah dibikin pusing sama cewek-cewek tersebut. Berebut satu orang gitu, anjir, auto ngiri dah. Asahi memberikan pengertian kepada cewek-cewek ini, terutama terkait tempat tinggal. Sebenarnya mereka kagak punya tempat tinggal kalau diusir. Adanya balik ke hotel. Terus juga terkait tempat tidur. Ternyata rumah tersebut udah ditambahkan tempat tidur, jadi banyak. Terus katanya dia laki-lakinya sendirian. Nyatanya ada si Ilya. Lalu dia takut dimarahi sama sekolah. Kata Mongpa udah minta izin katanya. Asahi kagak punya alasan lagi biar bisa mengusir mereka-mereka ini. Lalu dia dibuatkan makan sama si Aoi. Tapi masih ribut juga kayak gitu. Selanjutnya sesudah makan ketika mau santai minum teh, si Aoi dan juga Ilya merapat. Yang membuatnya risih, mending mandi aja dah. Ini lagi bocah, pengen ikutan juga, auto ditendang dah. Ketika dia lagi mandi, dia curiga kalau ada sesuatu di bak mandinya. Auto sama si Asahi dikerjain. Ternyata ada si Amelia di sana, ada. Coba dapat gratisan lagi. Ini anak enak banget dah. Asahi memutuskan buat udahan mandinya. Selanjutnya dia pengen tidur. Tapi sebelumnya dia cek sana-sini dulu, takut ada orang. Ternyata kosong. Tapi tiba-tiba Mongpa ada di atap sana layaknya Spiderman. Asahi auto kesal kalau sudah kayak gini, padahal dia sudah memperingati mereka untuk tidak merepotkannya. Tapi cewek-cewek ini pada bandel banget. Dia udah kagak mau lagi, pilihannya dua, cewek-cewek yang keluar atau kalau kagak mau, Asahi lah yang keluar. Jadinya si Asahi ini yang keluar dari rumah tersebut. Cuma dia bingung mau kemana. Terus dia kepikiran untuk ke sebuah kuil di atas sana. Ketika lagi merenung, datang si Aoi. Dia mencoba supaya si Asahi ini kagak emosi lagi. Dia juga menjelaskan kenapa cewek-cewek tadi begitu kepadanya. Yang katanya yang namanya kompetisi mereka berlomba-lomba supaya bisa mendapatkan hati si Asahi. Dia meminta maaf akan hal itu dan meminta Asahi buat balik ke rumahnya. Alhasil setelah dipikir-pikir dia pun mau balik lagi. Kasihan juga kalau ampe diusir dan tiba-tiba aja si Aoi ini menangis. Mengingat masa lalunya. Di sisi lain cewek-cewek udah beneran mau pergi dari rumah tersebut. Untungnya si Asahi keburu pulang. Dia menyuruh mereka untuk kagak pergi. Bahaya juga ngusir mereka malam-malam. Alhasil mereka berlima pun diterima tinggal di sana. Singkat cerita ada si Asahi bangun dari tidurnya. Kaget dia bangun di atas kasurnya terdapat si Amelia. Yang lagi bikin cap kaki 3 si Asahi buat bisa nikah. Ternyata pintunya udah dibobol sama beberapa orang. Terus dia mau sarapan. Di sana Aoi udah menyiapkan telur dadar. Tapi dia kasih nama pakai saus gitu. Dan juga dia merasa aneh sama cewek-cewek yang masuk kamarnya. Tadinya dia mau menanyakan apakah Aoi juga ikutan masuk atau enggak. Tak lama Karin yang baru bangun karena banyak kerjaan nyari handuk. Terus si Mongpa yang lupa sama tabletnya dan Amelia yang lupa sama dalemannya. Dia meminta si Amelia untuk membantunya menyiapkan sarapan. Tapi si Ilya udah siap mau bantu. Dia mencobanya gitu. Dan langsung jago macam itu nulis kanjinya. Beda dengan si Amelia yang acak kadut macam itu. Dia tidak bisa nulis kanji. Di sekolah sialnya pelajarannya nulis kanji juga ada. Si Karin yang udah pro sangat mudah mengerjakannya. Amelia kagak mau kalah, dia juga maju. Tapi ketika dia nulis nampak artinya berbeda. Yang membuatnya malu setengah mati. Setelah selesai gurunya memberitahu kalau minggu depan mereka akan ujian kanji. Pas Amelia mau ngajak makan siang bareng si Asahi, dianya udah kagak ada di sana. Dia sama si Yoshio makan siangnya di luar karena pasti bakalan kacau kalau di kelas. Kata si Yoshio si Amelia itu imut, namun kata Asahi dia orangnya kagak mau kalah. Terbukti dalam beberapa hari lalu ketika ada acara kertas gunting batu, si Amelia kalah. Dia bela-belain belajar supaya jago kertas gunting batu.
sampai harus gadang macam itu. Terus ketika udah tahu triknya dia sok-sokan nantang ke temennya. Awalnya kagak mau, lalu Amelia kasih puding sebagai hadiahnya. Yang ujungnya dia kalah dan nangis begitulah. Terus juga Yoshio menanyakan tentang bekalnya si Asahi. Kenapa Aoi mengetahui makanan kesukaannya. Pas balik sekolah nampak di sana kagak ada si Amelia. Si Asahi pun menghampiri kamarnya. Pas mau masuk, dia kaget mendengar Amelia yang lagi ngomong sesuatu yang membuat pikiran si Asahi traveling. Lalu dia beranikan diri buat masuk. Ternyata dia baca sekalian belajar kanji. Cuma bukunya itu sesat banget anjir. Tapi dia punya caranya sendiri untuk belajar. Dia berusaha pengen bisa bahasa Jepang. Alhasil Asahi bakalan mengajarinya besok. Esoknya sepulang sekolah mereka belajar di perpustakaan. Bakalan salah paham kalau di kamar belajarnya. Si Asahi memberikan soal kepada si Amelia. Pas dia isi itu jawabannya pada salah. Udah kedua kalinya tetap aja hasilnya sama. Ini udah harus pakai guru untuk mengajarinya kalau dia pengen bisa. Sepulangnya dari sana Amelia kagak kumpul bersama yang lainnya. Dia terlihat lagi berusaha belajar di kamarnya sendirian. Besoknya juga Amelia nampak fokus sama belajar kanjinya. Hal itu membuat si Asahi bingung kenapa Amelia segininya belajar kanji. Padahal wajar aja orang kagak ahli dalam beberapa pelajaran. Di situ dia ngamuk-ngamuk karena si Asahi ini seperti merendahkannya. Yang udah berusaha tapi ya gini. Udah usaha juga belum membuahkan hasil. Sampai pulang si Amelia makin marah lagi. Kagak makan sama sekali, yang lainnya juga mulai khawatir. Jadinya si Asahi juga yang harus mengajak bicara. Nampak dia di kamarnya lagi sedih seperti itu. Dia sangat benci banget terutama sama dirinya sendiri. Orang itu egois dan kagak mau kalah padahal dia pengen berterima kasih sama si Asahi yang udah mengajarinya. Cuma hal itu sulit dia sampaikan, malah ngamuk-ngamuk yang ada. Di situ Asahi memberitahu kalau usaha dia kagak bakalan sia-sia. Apalagi Asahi juga senang ada yang mau berusaha belajar bahasa negaranya. Dari situ dia keinget sesuatu di masa lalu. Terus juga dia memberikan buku kecil untuk belajar menghafal kanji. Dia begitu senang, itu bakalan jadi hal yang berarti buatnya. Amelia kembali bersemangat. Di sisi lain cewek-cewek yang pada kepo si Asahi ngasih apaan sama si Amelia. Setelah itu Amelia mulai belajar lebih giat lagi sampai akhirnya ujiannya dilaksanakan. Nampak si Amelia kagak buruk dapat nilai 70. Cuma masih belum cukup menurutnya. Dia akan terus belajar. Ketika istirahat, si Yoshio merasa kalau si Amelia sudah berubah total kali ini. Kebetulan si Asahi dikasih makan siang buatan si Amelia sebagai tanda terima kasih. Yang membuat si Yoshio cemburu pengen juga. Singkat cerita, kali ini bercerita tentang si Ilya yang mana dari kecil dia disuruh bapaknya untuk menjadi seorang laki-laki. Besoknya para cewek-cewek mau main gacha untuk mengincar hadiah utama yaitu pemandian air panas. Pas main mereka bertiga dapat 3 jackpot sekaligus, aneh. Langsung aja mereka berangkat ke pemandian air panas tersebut. Tempatnya sangat udah tua gitu, pemiliknya juga tinggi. Ditambah di sekelilingnya banyak hiasan zaman dulu yang membuat mereka kagum. Terus pemiliknya bakalan membagi-bagi kamar. Ya Asahi pengen sama cowok lagi yaitu si Ilya. Dia oke-oke aja. Setelah udah di kamar masing-masing, si Karin sama si Amelia ngajak main tenis meja. Nah, yang main adalah si Amelia, Mongpa, Aoi, sama si Karin. Pada awalnya permainan berjalan biasa saja. Cuma si Mongpa mengeluarkan ultinya, alhasil bolanya mantul kemana-mana. Sampai kena biji si Asahi, baju si Karin juga sampai sobek-sobek macam itu. Sesudah main mereka makan malam terlebih dahulu. Di sana orang-orang ngomongin tentang Tengu, yang mana itu orang misterius menurut cerita rakyat. Katanya udah lama kagak muncul. Biasanya muncul di pemandian kayak gitu. Amelia malah kagak tahu. Ilya masih ragu-ragu mau mandi bareng, takutnya ketahuan. Nah dia ambil aja topeng merah yang ada di sana, biar kagak ketahuan. Pas masuk ke dalam si Asahi kaget dong, ada yang tegak kayak gitu. Dia memuji si Ilya yang disebut-sebut lelaki sejati. Tapi dia sendiri berasa malu kepunyaannya lebih kecil. Terus dia mengajak untuk menggosok punggungnya. Mau nggak mau Ilya harus nurut. Asahi curiga si Ilya nutupin karena banyak bulunya.
Tahunnya mulus, kata si Asahi. Di situ dia udah ketakutan, jadi orang itu tiba-tiba langsung marah-marah kayak gitu layaknya cowok. Lalu dia pun mengambil gosokannya itu. Dia melihat punggung si Asahi ini gede. Pas digosok, Asahi merasa ada yang kena. Lantas si Ilya kagak nerusin lagi. Dia ngajakin si Asahi ke sauna buat ngadu kekuatan. Di sisi lain, cewek-cewek pada lagi santai. Cuma si Karin pengen melihat apa yang sedang Asahi lakukan. Amelia juga jadi ikut-ikutan ngintip. Di dalam sana Ilya sebenarnya udah kepanasan, apalagi ini udah nyentuh 90 derajat mungkin. Tapi melihat si Asahi masih biasa aja, hingga akhirnya dia mengeluarkan kekuatan yang membuat si Asahi kagum melihat kekuatannya itu. Udah layaknya laki-laki sejati. Dari situ si Asahi mengaku kalah dan langsung berlari keluar. Dia kagak menyangka si Ilya begitu luar biasa. Si Ilya pergi ke pemandian terbuka, nah handuknya ke bawah angin dan nyangkut pula. Berbarengan sama Asahi yang mau keluar juga. Ini cewek-cewek udah menjangkau buat bisa melihat. Pas pada keluar, si Ilya menyamar menjadi Tengu. Lantas ketiga orang itu langsung kaget. Beneran ada Tengu di tempat tersebut. Asahi nyari-nyari si Ilya. Ilya langsung aja pakai kesempatan itu buat mengambil handuk dan masuk lagi. Sayangnya di dalam sana dia malah terjatuh nginjek sabun. Auto pingsan dah. Bangun-bangun dia udah ada di kamar. Akhirnya dia ketahuan juga kalau Ilya bukan cowok melainkan cewek. Asahi meminta maaf karena tidak menyadari dan juga udah macam-macam sama si Ilya. Tapi Ilya juga salah, dari awal udah ngakunya seorang laki-laki. Semua pasti ada alasannya. Ternyata si Ilya dari dulu disuruh buat jadi laki-laki sama bapaknya. Soalnya bapaknya pengen anak laki-laki. Jadi si Ilya nurutin dah. Padahal emaknya nyuruh untuk jadi dirinya sendiri. Sekarang Asahi memberikan pilihan mau yang mana. Si Ilya pengen menjadi dirinya sendiri. Jadi perempuan macam yang lain. Di situ Asahi senang mendengar pernyataannya. Ilya langsung keinget sama masa lalunya. Keesokan harinya pas mereka mau pulang, Amelia sama Karin heboh tentang kemunculan Tengu semalam. Asahi malah ngakak dengernya. Ilya sebagai pelaku malu macam itu. Setelah itu ketika mau berangkat sekolah mereka dikagetkan sama Ilya yang menggunakan rok macam itu. Lalu dia mengakui namanya bukan Ilya lagi melainkan Irina. Sebanyak-banyaknya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye. Yuk.